Di saat dewasa, anak-anak dari keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan sekitar 87% lebih rendah dibanding dengan anak-anak dari keluarga sejahtera. Pernahkah teman-teman mendengar pernyataan demikian? Ya, kutipan ini adalah temuan penelitian Semeru yang diterbitkan di Asian Development Bank Institute pada 2019. Our instrumental variables estimation shows that child who lived in a poor family when aged between 8 and 17 years old suffers from an 87% earnings penalty relative to a child who did not grow up in a poor family. Juni 2025, Bank Dunia merilis data jumlah penduduk miskin di Indonesia yang mencapai 194 juta orang. Masa depannya karena masa kecilnya habis untuk bekerja. Banyak dari mereka yang harus bekerja, banting tulang untuk mendapatkan uang. Ada 1,82% anak di Indonesia yang bekerja atau lebih dari 1 juta anak. Hai semuanya, aku Fadia. Aku Lutfia. Aku Rafa. Aku Yoga. Aku Fatir. Dengerin cerita aku ya. Nah, teman-teman udah kenalan kan sama Fatir? Selebihnya jangan lupa ya dengerin cerita ini sampai akhir karena bakal banyak kisah menarik dari Fatir. See you! Fairuz Al-Fatir, akrab dipanggil Fatir, usianya baru sekitar 13 tahun. Sekarang, dia duduk di bangku kelas 2 SMP. Setiap hari, Fatir berjualan ikan hias kecil. Bukan karena disuruh, tapi karena keinginannya sendiri untuk membantu ayah dan bundanya, yang juga berjualan ikan dari hasil ternak kecil-kecilan. Dia mulai berdagang sejak pagi di akhir pekan, bahkan bisa sampai menjelang malam. Di hari sekolah, waktunya terbatas. Tapi tetap saja, sepulang belajar, dia memilih untuk tetap turun ke jalan. Fatir bisa menghabiskan waktu 3 hingga 9 jam setiap harinya untuk berdagang. Meski begitu, dia tetap menyempatkan diri untuk bermain dan beristirahat. Dalam obrolan, kami ingin membelikannya es krim. Namun, Fatir menolak dengan sopan. Katanya, dia punya riwayat asma, takut kambuh kalau makan dingin. Jawaban yang lagi dan lagi membuat kami terkejut. Ini hari kedua, karena kita hari ini wawancara ya. Ya, wawancara kedua. Wawancara kedua. Dari tadi aku tenteng-tenteng, ini aku kasih ke kamu ya. Kasih Itu ya. gak ada es krim. Oke, Kasih ya. sama-sama. Aku izin nanya-nanya lagi, boleh? Ade Fatir sukanya kira-kira apa? Apa suka main bola atau suka olahraga lain? Jalan pagi. Oh, jalan Bareng pagi. Ayah, bunda. Oh, berarti jogging bareng-bareng ya? Iya. Terus punya cita-cita nggak kayak jadi pelari gitu? Punya. Apa tuh? Cita-citanya jadi bos. Jadi bos. Iya. Amin. Terus kalau misalkan Fatir lagi ngerasa capek gitu, Fatir kira-kira ngadu nggak ke mama sama ayah? Enggak. Enggak. Ya. Terus kalau capek biasanya Fatir ngapain? Capek ya, ke kamar aja, tiduran. Terus kayak gitu. Oh gitu. Berarti nggak ngeluh ya? Enggak. Oke. Terus di sini itu Fatir udah berapa lama tuh kira-kira? Udah lama. Udah lama ya? Iya. Sekitar berapa bulanan gitu? Nggak inget? Mulai jualan dari 2000 berapa ya? 23? Dari SMK udah jualan berarti?
2022. Oh, 2000. Wow, lama ya? Iya, udah lama. Oh, alah. Tapi di sini pernah ada kayak bapak satpam gitu? Pernah suka omelin, kadang suka ngusir. Oh, ngusir Fatir. Tapi pas habis ditegur gitu, Fatir bilang nggak ke bang? Enggak, Oh, nggak bilang. enggak. Tapi kalau main tangan tuh bilang Oh, pernah. pernah main tangan. Sama siapa? Satpam atau? Iya, satpam. Satpam di mana ya? Satpam di sini yang ngejaga. Oh, yang nggak jaga sekitar sini. Main tangan tuh sampai diapain? Kayak ditendang sepeda, kadang dicubit gitu. Dijewer maksudnya. Dijewer. Iya. Tapi kalau abis diomelin gitu, Fatir balik ke sininya lagi berapa hari? Enggak, paling sejam kesini lagi. Oh, gitu. Iya. Oke. Itu diusir gitu kayak nggak boleh jualan di sini. Iya. Terus ngadu tuh ke ayah. Kalau main tangan, kalau enggak mah ya enggak. Terus respon ayah gimana waktu bilang kamu dicubit atau sepedanya sampai ditendang kadang? Kadang suka disamperin satpamnya. Terus kadang kalau main tangannya nggak kasar banget mah ya didiemin aja. Oh gitu. Ya. Tapi kamu selalu bilang tuh kalau gitu ya. Oke. Sekarang masih nggak? Udah nggak pernah lagi. Udah Lama nggak pernah. udah Terus pas Fatir di jewer itu ada yang bantuin Fatir? nggak ada. Jadi kita udah selesai wawancara Fatir. Kita udah bertanya-tanya nih tentang kesehariannya, umur dia berapa, kelas berapa, rumahnya di mana, terus alasannya dia berjualan gimana. Jadi sejauh ini kita bisa petik kesimpulan kalau faktor ekonomi di sekitar kita di Indonesia, jangankan di Indonesia deh, Indonesia terlalu luas ya teman-teman. Di sekitar kita, di lingkup kita ternyata masih banyak banget orang-orang yang faktor ekonominya itu masih tergolong rendah. Sampai si anak tuh ngerasa sebenarnya bukan kewajiban dia untuk membantu orang tua, tapi itu muncul naluri tersendiri dari si anak untuk membantu orang tua karena melihat kedua orang tua yang mungkin ekonominya tidak bagus, jadi akhirnya dia berinisiatif kayak gitu untuk bantu kedua orang tuanya tanpa paksaan. Ya, karena sejatinya harusnya anak seumur dia itu harusnya dia belajar hal-hal baru. Betul. Sangat miris kalau misalnya umur dia yang masih aktif-aktifnya dipakai untuk berjualan. Itu sebagai bukti kalau di Indonesia tuh untuk ekonominya emang masih rada-rada sulit. Selama kita ngobrol sama Fatir, kita sebagai mahasiswa benar-benar bisa ngelihat sisi lain dari lingkungan kita yang mana tuh biasanya kita cuman berangkat pulang kampus tanpa tahu-tahu hal lain. Dengan kita ngobrol sama Fatir, kita jadi tahu kondisi yang selama ini kita anggap semuanya itu baik-baik aja gitu. Jadi Fatir benar-benar keren sih bagi kita. Ya betul, kita kasih tepuk tangan untuk Fatir semuanya. Kasih. Oh ya, tadi juga kita beli ikan. Kemarin juga kita udah sempat beli jualannya Fatir. Hari ini juga kita beli lagi karena emang ikannya bagus, teman-teman. Iya, benar-benar. Iya, teman-teman ikannya bagus. Jadi buat kalian nanti yang lewati Bundaran 3 sekitar Madrid Grass itu ada anak kecil pakai sepeda jual ikan. Nah, itu boleh dibeli, teman-teman. Iya. Gimana Yoga? Rekomendasi banget. Iya. Oke, bye. Thank you semua.